nggak panjang. Lalu ada sekelompok orang yang cuma ingin mencari keuntungan. Nah, yang ingin cari keuntungan punya cara berpikir yang sangat individual, yang sangat egois, yang sangat berpusat ke diri. Saudara, memusatkan keuntungan diri itu sebenarnya jahat loh. Di dalam satu novelnya, Dostoyevsky tulis tentang tentang warga miskin, tentang orang-orang miskin, tentang kelompok miskin. Ini novel meledak, membuat Dostoyevsky jadi sangat terkenal. Lalu dia diajak bergabung oleh komunitas literatur di Saint Petersburg. Nah, ini komunitas yang sangat kritis terhadap pemerintah. Mereka kritik Tsar. Akhirnya Tsar tangkap mereka, termasuk Dostoyevsky. Nah, waktu dikatakan, kamu adalah pengkritik Tsar, kamu menulis untuk menghina Tsar, Dostoyevsky mengatakan, saya akan menulis untuk menghina manusia, siapapun, mau dia Tsar atau orang biasa, orang kaya atau orang miskin, pemimpin atau orang rendah, karena kita semua jahat. Dostoyevsky tidak pernah lupa pengalaman dia waktu masih kecil. Waktu masih kecil dia melihat ada seorang perempuan, masih anak kecil, diperkosa oleh laki-laki dewasa. Ini bikin dia sangat shock. Kok bisa ada orang perlakukan anak-anak kayak begini ya? Itu jiwa binatang atau apa? Binatang pun gak separah itu. Dia benci sekali kejadian ini. Lalu dia harus panggil papanya. Karena papanya itu ahli bedah, dokter yang terkenal ya. Panggil papamu, anak ini perlu pertolongan. Dia bisa kehabisan darah. Sambil lari, sambil hatinya hancur. Manusia ternyata begitu brengseknya. Nah, ini yang dia sadari. Maka dia tulis novel untuk membongkar jahatnya hati manusia. Manusia itu jahat. Yang bikin jahat bukan karena dia jadi Tsar. Yang bikin jahat bukan karena dia orang kaya. Yang bikin jahat karena dia cuma pikir diri. Kalau dia punya kesenangan, dia mau kesenangan itu dilampiaskan. Dia nggak peduli orang lain dapat apa. Kalau dia mau kaya, dia ingin kekayaan itu bisa segera dia peroleh. Dia nggak peduli orang lain dapat apa. Nah, maka orang perkosa anak kecil itu benar-benar membekas di dalam Dostoyevsky. Orang bisa sejahat ini fakta. Karena kamu punya hawa nafsu, kamu korbankan hidup orang lain. Nah, saudara, bukankah ini sama ya dengan orang yang mengatakan, saya mesti kaya. Sistem rusak nggak apa-apa. Orang lain rugi nggak apa-apa. Saya mesti kaya. Nah, banyak orang nggak peduli tentang hal ini. Saudara, kita terbiasa di negara kita ini untuk ambil apapun secara nggak resmi. Kalau bisa nggak bayar, kenapa harus bayar? Kalau bisa bajakan, kenapa mesti asli? Kalau bisa numpang gratis, kenapa mesti capek-capek keluarkan uang? Kita nggak peduli apakah ini pantas atau tidak. Kita nggak peduli apakah ini adil atau tidak. Nah, maka ketika orang tanya, bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen akan mengatakan, kami punya view yang lain. Kami cinta keadilan kok. Meskipun kami tahu keadilan sempurna tidak bisa diperoleh, tapi kami mau berjuang ke situ. Nah, maka kalau kita ditanya orang ya, kamu mau berjuang untuk keadilan? Mau. Berjuang di dalam keuangan, itu yang paling jadi kunci untuk adanya keadilan yang mungkin dipelihara. Nah, caranya bagaimana? Ya, saudara keluarkan uang untuk apa yang pantas saudara keluarkan. Bayar untuk apa yang harus dibayar. Nah, kalau saudara lihat di sini ada laptop ya, saudara pikir mungkin tanya, Bapak Jimmy pakai software bayar atau enggak? Saya bayar, saya enggak pakai bajakan. Di dalam laptop ini enggak ada bajakan sama sekali, harus bayar. Kenapa bayar? Karena itu pantas kok. Pantas saya keluarkan, orang kerja keras untuk itu. Mereka hidup dari situ. Kenapa enggak boleh? Sistemnya kan menipu perusahaan yang jadi kaya. Ya rubah sistemnya dong, jangan suruh saya untuk meliciki sistemnya. Kalau sistemnya salah, mari berjuang untuk rubah sistemnya. Tapi selama sistemnya ada, ya kita harus ikut di dalamnya. Kalau saudara bilang sistemnya nggak sempurna, saya mau tanya kapan sempurna? Kadang-kadang kita bilang kita mau sistem yang sempurna. Itu cuma jalan untuk kita nggak harus bayar apa yang jadi kewajiban kita. Nah, maka saudara mari pikir ini baik-baik. Uang dan keadilan itu sangat erat berkait. Kenapa regulasi keuangan dilakukan oleh orang dari zaman kuno? Kenapa orang terus berusaha regulasi uang? Supaya adil simpelnya. Bukan supaya menguntungkan saya. Kalau satu negara bilang, ini untuk menguntungkan saya, negara lain akan marah, lalu terjadi perang. Kalau sudah perang, nanti ada ibu-ibu yang jadi janda, anak-anak yang kehilangan ayah, negara jadi sulit, kelaparan di mana-mana, kebencian, kemarahan. Mereka pikir daripada kayak gini, sudah regulasi aja lah. Mari kita bikin keuangan seadil mungkin. Tidak merugikan saya, tidak merugikan kamu, tidak merugikan orang. Tapi sekali lagi kadang-kadang rakyat kecil dikorbankan. Nah, itu sebabnya striving for justice, berjuang untuk keadilan adalah sesuatu yang harus ada di dalam sistem uang. Nah, itu yang ditekankan ya oleh von Hagen. Masyarakat perlu berpikir bahwa uang itu desirable object. Bukan lagi karena dia emas, bukan karena dia berlian, tapi karena dia adalah social tool, institusi sosial demi keadilan. Nah, tetapi manipulasi dari uang itu jahat berarti. Orang yang korupsi, orang yang tipu, orang yang memanfaatkan demi keuntungan sendiri, membuat sistemnya kacau. Ini orang jahat. Karena uang harusnya demi keadilan.
Kalau bukan demi keadilan, lalu dimanfaatkan demi diri, jahatnya bukan main. Nah ini, satu sisi adalah uang. Di sisi lain, kalau kita lihat dari 1 Timotius 6, ada yang namanya eusebia atau eusebia atau ibadah. Ibadah itu menguntungkan, kata Paulus. Kenapa menguntungkan? Karena memberikan shalom. Menarik ya kaitannya ini. Ibadah berkait dengan shalom. Kalau ibadah itu berkait dengan shalom, beribadahlah. Nah, arti beribadah sebenarnya adalah takut akan Tuhan, sehingga saya akan menyembah Dia untuk menyenangkan Dia. Kalau dalam diskusi dari orang-orang Yunani klasik, Socrates, Plato, Aristotle, ibadah atau eusebia atau eusebia atau eusebia, itu adalah usaha untuk menyenangkan hati Tuhan melalui tindakan saya. Tindakan saya favorable untuk Tuhan atau enggak. Nah ini sulitnya jadi Plato, Aristotle, dan Socrates ya, karena mereka menyembah banyak dewa. Sehingga Socrates menyindir, apa itu menyenangkan dewa? Apakah menyenangkan mayoritas dewa? Dewa yang mana yang harus saya senangkan? Kalau dewa hidup disenangkan dengan kehidupan, dewa kematian nggak senang. Jadi saya mesti menghidupkan orang atau mematikan orang. Kalau dewa gunung senang dengan orang di jalan ke gunung. Lalu bagaimana dengan laut? Saya mesti senangkan berapa banyak dewa? Dewa yang mana? Sulit ya. Tapi kalau orang menyembah hanya satu Allah, yang Tritunggal adanya, yang berelasi dan mengasihi, kita akan tahu penyembahan kepada Allah adalah penyembahan kepada Allah yang mengundang kita untuk menikmati kasih-Nya. Jadi kita nggak rasa berat ya di dalam ibadah. Saya nggak harus merasa beban untuk menyenangkan hati Tuhan, karena saya ingin menyenangkan Dia. Oleh sebab Dia menyenangkan saya. Tuhan menyenangkan saya, maka saya mau menyenangkan Dia. Ini simple, kalau saudara tidak disenangkan oleh Tuhan, sulit bagi saudara untuk ingin menyenangkan Tuhan. Kalau Allah menyenangkan saya akan ingin menyenangkan Dia. Dan Tuhan menyenangkan kita dengan kasih-Nya. Tuhan menyenangkan kita dengan kebaikan-Nya. Tuhan memuaskan hatiku yang ingin kebaikan. Kata Mazmur 103. Allah memenuhi hasratku akan kebaikan. Sehingga masa mudaku menjadi baru seperti burung Raja Wali. Saya ingin hal yang baik dan Tuhan penuhi bagi saya. Terpujilah nama Tuhan. Nah maka kita ingin menyembah Dia. Nah saudara perhatikan ya, menyembah berarti ada hati yang mau senangkan Tuhan. Dan karena itu, right conduct atau tindakan yang benar menjadi efeknya. Karena hati saya ingin senangkan Tuhan, maka tindakan yang benar menjadi efeknya. Dan ini ternyata sangat berkait dengan uang. Karena di dalam pengertian uang untuk keadilan, saya menggunakan uang supaya ekspresi keadilan dari hidup saya bisa tercermin paling tidak di dalam aktivitas hidup sosial saya. Saudara nggak bisa bikin seluruh dunia jadi adil, tapi paling tidak di dalam bertransaksi, saudara adil. Saudara tidak menipu orang, waktu saudara menjual barang atau membeli barang, saudara tidak merugikan, saudara menguntungkan orang, dan juga menguntungkan saudara dengan nilai yang pantas. Maka tiap ada aktivitas ekonomi yang kita jalankan, kita sedang mengontribusikan, nggak dibaca katanya ya. Kita sedang mengontribusikan keadilan bagian kita di dalam keuangan kita. Nah, maka di dalam ibadah sama. Ibadah itu berarti saya ingin memberikan apa yang ada dalam hati saya untuk kesenangan Tuhan. Dan kesenangan Tuhan berarti adanya damai, shalom. Dan salah satu unsur shalom yang sangat penting adalah adil. Bayangkan bagaimana ini saling berkait. Saya yakin Paulus memang sengaja mengaitkan dua ini karena pengertian uang harus diregulasi ini sudah ada sejak zaman jauh sebelum Paulus. 2000 tahun sebelum Paulus, orang-orang Mesir sudah berusaha untuk menemukan regulasi ini kok. Nah jadi ketika kita melihat perbandingan antara uang dan ibadah, kita langsung mengerti. Uang adalah sumber keadilan harusnya, tapi uang juga adalah sumber manipulasi. Bagaimana dengan ibadah? Sama, ibadah adalah sumber shalom, tapi ibadah juga sumber manipulasi. Bagaimana bisa jadi sumber manipulasi? Sumber manipulasi ibadah akan dilakukan oleh orang yang juga memanipulasi uang. Siapa yang menggunakan uang demi keinginan dia, bukan demi keadilan, hanya demi keinginan dia, dia akan memanipulasi ibadah. Nah itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-9, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lalu ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ada tujuan iman yang sudah dibelokkan. Ini bisa juga diterjemahkan, oleh sebab memburu uanglah orang-orang sudah punya kesenangan yang lain atau tujuan yang lain selain iman. Jadi yang membelokkan hati dia bukan lagi kepada apa yang ditujukan oleh iman, yaitu menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan dan kehidupan yang berlimpah di dalam Tuhan. Maka saudara, di dalam pandangan Paulus, ibadah itu terjadi karena kita senang Tuhan.
Waktu kita menyenangi Tuhan, kita beribadah. Kalau kita tidak menyenangi Tuhan, ibadah kita nggak ada gunanya bagi kita. Saya nggak senang Tuhan, ibadah dapat apa? Ibadah kamu dapat Tuhan. Saya nggak mau Tuhan, saya mau yang lain. Nah, satu orang yang tidak menginginkan Tuhan akan sangat mungkin menginginkan memanipulasi agama demi uang. Nah, ini yang Paulus tekankan. Orang yang ingin kaya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab oleh karena cinta uang, orang jadi jahat. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara, apa sih yang dilakukan oleh orang yang cinta uang? Maksudnya cinta uang itu apa? Maksudnya adalah dia tidak melihat dampak sosial dari uang. Yang dia lihat adalah dampak kesenangan individu dari uang. Ini cara berpikir loh, ini bukan sekadar tindakan. Saya nggak bilang orang yang kerja untuk dapat uang itu salah, enggak. Kalau saudara mau kerja lalu ditanya, mau gaji berapa? Dan saudara tahu secara umum gajinya harusnya segini. Lalu saudara ngomong, no problem, nggak apa-apa. Saya ingin uang segini. Lalu orang nggak bisa bilang, cinta uang. Bukan cinta uang, mau kepantasan, mau fair, mau adil. Tapi kalau saudara ngomong begitu tanpa pedulikan orang, ya ini sesuatu yang kacau kan. Kalau saudara mengatakan, saya mau uang segini. Lalu orang yang pekerjakan saudara mengatakan, kami nggak sanggup bayar segitu. Kalau gitu saya nggak mau, nggak peduli. Cari uang sebanyak-banyaknya untuk bayar saya. Nah itu namanya nggak punya perasaan. Saudara nggak bisa menggunakan uang hanya untuk kesenangan sendiri. Itu intinya ya. Jadi ketika kita mencintai uang, yang dimaksudkan Paulus di sini, berarti kita sudah tidak lihat apapun lagi fungsi uang. Selain untuk kesenangan saya. Apa gunanya uang? Pokoknya saya disenangkan, itu gunanya uang. Jadilah kaya supaya hidupnya senang. Banyak sekali seruan-seruan yang menunjukkan cinta kepada uang seperti ini. Kamu cari uang yang banyak, karena semua akan disenangkan oleh uang. Kalau kamu punya uang, papa mamamu pun akan senang. Saya pernah dengar kalimat ini ya, saya punya dosen dulu, bukan di STT tentunya, ini sebelum saya kuliah di STT. Yang suka ajak kita ke seminar-seminar motivasi. Bahkan dia jadikan itu salah satu tugas. Jadi tugasnya adalah rangkum seminar motivasi. Suruh datang ke sana. Waktu datang saya dengar banyak sekali omongan-omongan yang bagi saya nggak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Ngomongnya begitu aja, nggak tahu ngertinya dari mana. Nggak ada argumen yang kuat, tapi semua orang seneng. Oh ini lebih hebat dari pengkhotbah sih, responnya orang. Jadi kalau mereka ngomong orang tuh tepuk tangan, iya betul, betul, setuju. Belum keluar amin aja karena malu, masa bilang amin di tempat sekuler begini. Jadi mereka tepuk tangan, mereka sangat senang dengar kalimat-kalimat itu. Lalu saya dengar kalimatnya bodoh loh. Maaf ya, saya bukan sok pinter. Cuma kalau kita pikir baik-baik apa yang dikatakan, nggak terlalu make sense. Misalnya orang mengatakan, kalau kamu benar-benar ingin sukses, itu sudah 50% dari hasilmu. 50% dari sukses itu adalah ingin sukses. Semua orang tepuk tangan. Saya bingung, itu alat ngukurnya pakai apa ya? 50% itu angkanya dapat dari mana? Hitungannya gimana? Saya penasaran. Jika kamu punya niat, itu sudah 50% sukses. Nah, ini kalau udah basi, nanti tinggal tambah angkanya. Jika kamu punya niat, itu 70% sukses. Nah, itu caranya. Lalu orang tepuk tangan, saya bingung. Dia nggak presentasikan data, dia nggak bilang kami sudah menyelidiki secara psikologis, ternyata orang yang punya niat sukses, sukses semua loh, dan itu udah separuh jalan, dia tinggal kerja 50% lagi. Nggak ada data, semua orang senang kalimat-kalimat membuai yang nggak benar. Sayangnya banyak agama juga, termasuk Kristen sayangnya, pakai ini. Kalimat membuai yang nggak benar. Lalu orang senang. Senang tanpa ada alasan kenapa dia senang, kasihan. Maka saya bingung kenapa orang bisa kayak begini, lalu saya lihat, dosen saya juga termasuk yang berdiri tepuk tangan sambil angguk-angguk kepala, sambil kepal-kepalkan tangan. Ini dosenku, malu loh saya. Lalu saya duduk, kemudian dia lihat saya, suruh saya berdiri. Saya dan teman-teman saya, kami cuma berdiri kalau nonton sepak bola. Dan kebaktian tentunya kalau kebaktian. Jadi kami nggak ngerti kenapa suruh berdiri, ya sudahlah berdiri. Nggak ngerti kenapa kalimat-kalimat itu dikagumi. Lalu kalimat-kalimat seperti kamu mesti cari uang. Karena orang yang ingin dapat uang sebanyak-banyaknya itu yang sukses. Yang gak ingin dapat uang banyak, itu yang ada di pinggir jalan minta-minta. Karena dari awal gak ingin uang. Nah itu yang dipropagandakan. Jadi uang cuma dilihat sebagai satu, yaitu pemuas saya. Saya perlu cari uang karena saya mau puas. Aku mau puas. Mereka gak pikir apa yang dipikirkan oleh Jürgen von Hagen, oleh David Hume, oleh Karl Menger, atau oleh siapa lagi yang tadi saya kutip, saya gak tahu. Mereka berpikir peran uang di dalam keadilan. Ini gak semua orang Kristen loh yang saya kutip. David Hume pasti bukan orang Kristen. Nah jadi saudara, kenapa ya orang berpikir dengan cara seperti itu? Karena nggak lihat the big picture. Nggak lihat bahwa kehidupan sosial itu penting untuk membuat saya bahagia. Saya nggak harus jadi orang yang mau menderita mungkin, tapi saya ngerti bahwa kalau saya ingin bahagia, saya harus ada di dalam masyarakat yang mengerti bagaimana memperlakukan orang lain. Yang mengerti bagaimana perlakukan usaha orang lain. Dan ini yang harusnya dikerjakan dan diperjuangkan untuk masyarakat kita. Dan itulah peran uang. Uang peran besar sekali di situ. Nah maka
Ketika orang menyimpangkan uang, dia akan sangat mungkin menyimpangkan ibadah juga. Dan akhirnya ibadah dan uang itu menikah mereka. Jadi mereka udah lirik-lirikan, udah mulai ini dalam dunia gelap yang dipenuhi oleh setan ya. Ibadah palsu dan uang yang diperlakukan secara jahat sudah mulai saling melirik. Lalu orang mulai berpikir, apa sih yang paling bikin dapat keuntungan? Ternyata agama. Karena seruan dari agama yang menawarkan hal yang lebih bernilai dari uang akan sangat mungkin untuk serap uang orang. Nah, ini yang Paulus maksudkan, jika kamu dengar ada guru palsu, lalu guru itu berdebat dengan kami, harap kamu nilai, yang mana yang cinta uang, mereka atau kami. Cinta uang ya, bukan perlu uang. Semua orang perlu uang, sekali lagi. Paulus perlu uang nggak? Enggak, iya, Paulus sangat perlu uang. Paulus keliling kemana-mana untuk minta orang beri persembahan untuk orang miskin di Yerusalem. Paulus sangat perlu uang. Maka dia kemana-mana bilang, berikan persembahan. Kepada jemaat Korintus dia mengatakan, Akaya itu di sebelah timurnya Korintus ya. Akaya sudah bersiap dari tahun lalu. Ini mempermalukan orang Korintus. Masa daerah yang lebih miskin dari kami? Kalau sudah lihat petanya, Korintus jauh lebih kaya daripada daerah keseluruhan Akaya. Akaya daerah besarnya. Itu sama kayak bilang, Kabupaten Bandung sudah bersiap. Mana kota Bandung? Kira-kira gitu ya. Jemaat Korintus dipermalukan sama Paulus. Persembahanmu sedikit. Ini Paulus terus terang ngomong, saya malu kalau kamu kasih persembahan cuma segini. Yang lain jauh lebih banyak, padahal mereka lebih miskin dari kamu. Itu Paulus terus terang ngomong, tapi bukan untuk dia. Ini untuk orang miskin di Yerusalem. Kenapa kamu tidak peduli kekurangan orang? Nah, itu yang ditekankan oleh Paulus. Maka saudara pendeta minta uang, mesti tanya, untuk apa? Untuk diri? Kalau untuk diri, ya lupakanlah ikut dia. Kenapa mesti ikut dia? Nah, itu sebabnya ya, ketika Paulus berdebat dengan orang-orang yang menyindir dia, mungkin di Efesus atau terutama di Korintus, dia debat besar sekali. Paulus akan menyatakan, yang gila uang demi diri siapa? Mereka, bukan kami. Kami nggak serakah, kami tidak hitung-hitungan dengan kamu. Paulus mengatakan, awal-awal saya pelayanan di sini, kamu tahu saya kerja bikin kemah. Kenapa kerja bikin kemah? Karena kamu nggak ngerti bagaimana support hamba Tuhan. Kamu nggak ngerti bagaimana support hamba Tuhan. Saya nggak minta, saya nggak keluar dari mulut saya mengatakan, tolong perhatikan saya. Tidak, saya kerja. Bagaimana dengan guru-guru palsu itu? Mereka ngomong apapun untuk kekayaan dirinya. Maka manipulasi agama mirip jiwanya dengan orang yang manipulasi uang. Ini fakta, saudara bisa lihat. Orang selewengkan agama selalu karena mau uang. Karena uang selewengkan agama, karena uang pakai agama, karena uang manfaatkan sistem agama. Karena seperti yang dikatakan Kristus, kerajaan Allah lebih penting dari apapun yang kamu perjuangkan untuk dapat uang. Dan itu benar, tapi sayang perkataan ini diselewengkan untuk diri. Nah, itu sebabnya banyak orang tertipu karena hal ini. Nah, maka Paulus mengingatkan, kamu harus jadi orang bijak, hai Timotius. Lihat orang-orang yang melayani, motivasinya apa? Yang senang uang. Gak usah dengar, meskipun dia jago berdebat. Meskipun dia mempunyai ajaran yang kelihatan begitu menyenangkan. Baru kelihatan, gak tentu benar. Tapi kamu harus lihat, jika dia terus pikir uang, pikirkan untuk dirinya jadi kaya. Hati-hati dengan hamba Tuhan seperti ini. Rupanya orang Kristen belum belajar, sudah 2000 tahun tulisan ini beredar. Karena orang Kristen masih begitu polos, membiarkan dirinya diserap oleh pendeta-pendeta palsu yang ingin memperkaya diri. Pendeta kalau bisa mewah-mewah, hidupnya begitu luar biasa, mobil mewahnya begitu banyak. Itu uang dari mana ya? Ya pasti dari persembahan jemaat yang katanya dia kelola untuk Tuhan. Kenapa itu dibiarkan? Karena kita tidak mengerti bahwa penyelewengan uang demi keserakahan akan selalu identik dengan penyelewengan agama. Orang yang melakukan penyelewengan uang akan tendensi besar sekali untuk memanfaatkan agama. Agama itu ladang subur untuk dapat uang kok. Saudara, dari dulu ya, kerajaan-kerajaan kuno kalau mau berperang, salah satu sumber pendapatan yang paling bagus itu dari kuil. Makanya kuil akan dijaga oleh tentara, karena kuil sangat mungkin dirampok. Kok bisa dirampok? Duitnya banyak banget di situ. Kuil kami perlu dilapisi emas, ayo kirim uang, semua kirim uang. Dengan harapan, dewa aku kirim uang, berkati saya. Ya itu samalah dari dulu sampai sekarang kejadiannya seperti itu. Dewa saya sudah kasih uang, kasih saya 10 kali lipat supaya kantong saya makin tebal. Akhirnya keuangan di kuil begitu banyak dan tentara punya interest untuk jaga. Kenapa punya interest untuk jaga? Karena kalau kas negara kurang untuk perang bisa ambil dari sini. Satu fakta yang sangat menakutkan. Itu sebabnya hati-hati. Jangan lupa agama atau ibadah yang sejati adalah karena saya senang Tuhan. Sama, uang adalah karena saya senang keadilan. Saya mau kepantasan. Saya mau bayar pegawaiku dengan pantas.
Saya mau berkontribusi untuk sistem yang lebih baik. Saya mau berkontribusi untuk hal yang baik. Saya mau bayar kalau memang harus bayar. Inilah tanggung jawab saya. Supaya uang saya gunakan untuk kebaikan, keadilan, dan kepantasan. Apakah itu berarti saya tidak boleh bersenang-senang? Tentu boleh. Saudara bisa punya pekerjaan yang ternyata menghasilkan uang sangat besar. Itu bukan kesalahan kita kan. Tapi kita juga tahu, kalau saya ada di dalam jenis pekerjaan atau bidang usaha yang mengalirkan uang begitu besar, harap saya tahu sistem yang membuat saya bisa terima uang begitu banyak belum tentu adil. Ini tidak bilang saudara nggak boleh terima, bukan. Kalau saudara seorang pengusaha, lalu di masa pandemi, ternyata justru saudara dapat keuntungan berlimpah-limpah. Apakah itu salah saudara? Bukan dong. Itu kan sesuatu yang terjadi di dalam sistem yang berjalan. Aku nggak menipu, saya tidak menyalahi regulasi. Apakah regulasinya salah diatur? Mungkin atau mungkin tidak, saya nggak tahu. Intinya saya jujur. Saya berusaha dengan pantas, saya lihat peluang yang terbuka, saya lihat regulasinya dan saya manfaatkan. Bukan saya licik atau bukan saya memanipulasi. Maka saya dapat keuntungan yang besar. Tidak apa-apa, tapi harap saudara ingat. Di dalam sistem yang sama ada yang rugi. Ada yang dirugikan oleh sistem. Rugi sehingga dia harus miskin. Maka saudara mulai tergerak. Saya mungkin tidak bisa rubah sistemnya dan saya malah diuntungkan oleh sistemnya. Ya sudah, ini cara Tuhan untuk memberikan keuangan untuk saya. Saya nggak melakukan kelicikan apapun, tapi saya boleh dong berkontribusi untuk bantu yang lain. Berkontribusi untuk memberikan kepada mereka yang justru karena sistem ini mengalami kesulitan. Ini namanya menggunakan uang demi keadilan. Bukan memanfaatkan dengan buta hanya untuk kesenangan sendiri. Nah itu sebabnya manipulasi uang dan manipulasi agama itu erat sekali. Itu sebabnya ketika Paulus mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dia melanjutkan dengan mengatakan karena memburu uang orang menyimpang dari iman. Ini sindiran kepada orang yang menyelewengkan ibadah tadi. Masih bicara hal yang sama. Nah jadi penyelewengan agama dan penyelewengan iman itu sangat identik. Penyelewengan keuangan juga identik. Nah ini bagian yang kedua, penyimpangan uang demi keuntungan sendiri. Itu identik dengan penyimpangan ibadah bagi keuntungan sendiri. Penyimpangan ibadah demi keuntungan sendiri, ya dilakukan lewat uang. Karena selain sistem ibadah dan sistem agama, yang kuat mencakup manusia, itu sistem uang. Lebih kuat daripada politik, bahkan politik tunduk kepada uang. Nah maka iman kepada Tuhan adalah satu-satunya yang bisa menang atas cinta kepada uang jika, ini ada jika yang penting, jika kesenangan kita adalah ibadah. Nah jadi ini prinsip penting. Jika engkau senang ibadah, kamu nggak akan manipulasi uang. Jika engkau tidak menyenangi ibadah, kamu akan memanipulasi keuangan. Jika engkau mempunyai kesenangan untuk memanipulasi itu untuk dirimu sendiri. Nah itu sebabnya ibadah berkait dengan kesenangan. Paulus mengingatkan orang yang cinta uang, dia memburu uang dan dia menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman karena cinta uang. Berarti cinta yang dibelokkan. Ini menarik ya. Cinta uang itu adalah cinta yang dibelokkan dari cinta yang harusnya diberikan kepada Tuhan. Di mana cintamu? Uang. Bukan Tuhan? Bukan. Kenapa begitu ya? Ya karena saya mau senang dan cuma uang yang bisa memberikan kesenangan. Nah ini prinsip penting. Berarti ibadah itu untuk kesenangan. Nah ini yang Paulus mau tekankan. Maka dia mengatakan jika ada orang mengajarkan kepada jemaat ajaran-ajaran yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, tidak menurut ajaran ibadah kita, ia adalah orang yang sok tahu padahal tidak tahu apa-apa. Dia akan memanipulasi ajaran karena dia sebenarnya sangat ingin keuntungan. Cinta uang. Nah ini yang jadi kesulitan di dalam tradisi agama manapun termasuk Kristen. Yaitu orang-orang yang cinta uang akan twist the word of God. Akan menyimpangkan untuk membuat orang senang apa yang dia senang. Yaitu keuntungan pribadi. Nah saudara, bagaimana dong kalau begitu kita harusnya melayani? Paulus mau berikan pesan apa kepada Timotius? Di dalam ayat selanjutnya, ayat 11 saya bacakan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, trait ini ya, apa sifat-sifat ini? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan lain-lain. Itu seringkali Paulus benturkan dengan pengejaran hawa nafsu. Heran ya, ini dia lakukan di Timotius dan dia lakukan di Galatia. Dia menekankan bahwa hawa nafsu, gairah, serakah, keinginan untuk kaya yang buta, ingin uang untuk menyenangkan diri. Semua dilawan dengan keagungan menjadi manusia. Menjadi manusia yang agung. Itu sebabnya Paulus mengatakan kamu itu manusia milik Tuhan. Kejarlah apa yang agung. Apa sih yang membuat kasih,
keadilan, ibadah, kesetiaan, kesabaran, dan kelembutan itu begitu berkualitas. Karena hal-hal ini menyenangkan diri dan berfaedah bagi sesama. Menyenangkan diri dan berfaedah bagi sesama. Saudara mesti miliki hal-hal ini. Baik keadilan, kasih, sukacita, kelemah lembutan, kesenangan, kesabaran, kesetiaan. Ini semua menyenangkan kok. Saudara nggak mungkin nggak senang kalau jadi orang sabar. Yang bikin saudara stres adalah karena saudara hilang kesabaran kan. Adakah saat di mana saudara benci dirimu karena saudara sabar? Ya kalau saudara dimanfaatkan orang, saudara jadi benci. Kenapa saya gampang dimanfaatkan? Tapi bukan sisi sabarnya yang salah kan. Saudara sabar sama orang lalu berlaku bodoh dengan ditipu orang. Yaitu bukan sabar yang salah. Yang salah bukan si sabar ya, tapi yang salah adalah si bodoh. Nah jadi ketika saudara mengatakan saya bersabar, saudara nggak akan menyesal. Tapi kalau saudara lepas kontrol, saudara akan mengatakan saya menyesal. Kenapa saya bicara seperti itu? Kenapa saya melampiaskan marah seperti itu? Kenapa saya bertindak seperti itu? Sekarang mau rubah pun sulit. Karena saya sudah terlanjur bertindak dengan emosi. Kita menyesal. Tapi nggak ada orang pernah menyesal karena dia sabar. Nggak ada orang menyesal karena setia. Nggak ada orang menyesal karena lemah lembut. Semua orang yang mempunyai kualitas seperti ini, bukan cuma akan menikmati kepenuhan hidup sebagai manusia. Dia juga akan menikmati kontribusi yang bisa dia berikan di dalam masyarakat dan juga di dalam keuangan. Orang dengan sifat-sifat seperti ini, nggak tentu orang yang harus miskin loh. Orang yang punya sifat-sifat seperti ini adalah orang yang kalau miskin, dia bisa jalankan hidup yang miskin dengan keagungan. Kalau limpah, dia bisa jalankan hidup kaya dengan keagungan. Makanya ya, kalau saya pertama kali sangat dipengaruhi dengan, saya banyak dapat tulisan-tulisan pendeta Stephen Tong dari internet. Dari waktu saya belum ke GRII, ada Injil, khotbah ekspositori Injil Yohanes. Saya nggak tahu siapa yang posting, ada blog seperti blog nggak resmi dari orang-orang yang muat itu. Lalu saya baca-baca, salah satu yang sangat menyita perhatian saya adalah perbedaan antara small man dan gentleman, orang agung dan orang kerdil. Orang agung dan orang kerdil, saya sangat senang baca itu. Orang yang agung itu langka sekali. Orang yang punya jiwa yang besar, waktu dia miskin, dia jalankan hidup